Selamat pagi semua. Seperti biasa ya, jam 10 pagi adik-adik harus sudah siap di depan layar. Kita mau bersekolah minggu bersama-sama. Yeay. Puji Tuhan ya, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memuji, untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Yuk, sekarang semuanya sikapnya tenang. Kita mau berbicara sama Tuhan. Kita mau beribadah sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Kita undang, kita buka hati kita, kiranya Tuhan untuk masuk di dalam setiap hati kita. Yuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku. Dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi semuanya dengan penuh rasa syukur. Mari kita undang Tuhan kita untuk masuk ke dalam setiap hati kita. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi yang indah. Tuhan kembali mengizinkan kami untuk beribadah. Tuhan, tilik setiap hati kami. Kami mau memberikan yang terbaik dalam ibadah kami. Kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Debbie pengen semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersukacita. Karena ingat adik-adik, dalam keadaan apapun Tuhan itu selalu ada buat kita. Dan kita sebagai anak-anaknya, kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh.
Pam 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 pam. Sejak ku jumpa Yesusku, Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Sekarang kita katakan, aku cinta Yesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus, dalam, 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 dalam. Aku cinta Yesus, dalam, 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 dalam. Cintaku dalam, 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 dalam. Cintaku dalam, 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 dalam. Selamat hari Minggu adik-adik. Puji Tuhan, hari ini tidak terasa kita sudah masuk di akhir bulan pertama tahun 2022. Sekarang sudah tanggal berapa? Ayo. Ada yang tahu sekarang tanggal berapa? Iya, sekarang sudah tanggal 30. Nah, sebentar lagi kita akan masuk bulan kedua. Tapi kita bersyukur ya adik-adik ya, sampai hari ini kita bersama-sama masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Untuk apa Kak? Untuk kita bisa beribadah. Setiap hari kita juga masih bisa sekolah. Semua karena Tuhan yang menolong kita. Nah, hari ini Kak Vena mau cerita tentang satu kisah yang cukup seru. Nah, ini Kak Vena punya sesuatu adik-adik. Tunggu ya, Vena ambilin ya. Nah, apa ini Kak? Adik-adik tahu ini apa ya? Bentar ya. Adik-adik lihat enggak? Bisa lihat? Bisa lihat? Nah, apa ini? Kacang hijau ya. Nah, siapa pernah di sini menanam kacang hijau? Dulu waktu Kak Vena kecil, Kak Vena suka atau diberi tugas sama gurunya Kak Vena, ini ditaruh di kapas yang sudah dikasih air. Nah, kemudian setiap hari Kak Vena disuruh lihatin apakah tumbuh atau tidak. Nah, ternyata tumbuh adik-adik. Semakin hari semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Nih Kak Vena punya gambar. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau benih ditanam atau ditaruh di tanah gitu ya, dia bisa tumbuh dengan baik. Tapi tanah yang bagaimana Kak supaya tumbuh dengan baik? Tentunya tanah yang subur, yang dirawat, yang diberi air, diberi pupuk gitu ya. Jadi tanamannya bisa tumbuh dengan subur. Nah, hari ini Kak Vena mau cerita ada hubungannya dengan benih-benih ya. Nah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa ya. Kak Vena taruh dulu ini ya, supaya tidak mengganggu kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, semuanya sikap yang baik. Kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa ya.
Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami anak-anak sekolah minggu masih dapat beribadah. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti. Tolong kami juga untuk kami boleh melakukan. Juga untuk Kak Vena, bukan hanya bercerita, tetapi juga Tuhan tolong untuk dapat melakukannya. Sehingga Tuhan, baik Kak Vena maupun adik-adik yang mendengar, kami sama-sama semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita Kak Vena hari ini terdapat di dalam kitab atau Injil Matius pasal yang ke-13. Nanti dicari ya, kira-kira di ayat berapa ya untuk kelas besar ya. Kakak-kakak yang sudah bisa buka Alkitabnya sendiri boleh cari. Ceritanya Kak Vena itu di Matius 13 ayat berapa ya, gitu ya. Nah, di dalam kisah itu diceritakan, dalam kitab Matius itu diceritakan bahwa Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak. Nah, Tuhan Yesus saat kali ini mengajarnya, dia duduk di perahu gitu ya. Dia mengajar firman Tuhan dan kemudian dia bercerita. Ini ceritanya. Perumpamaan tentang penabur benih. Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Ketika orang banyak berkumpul dan orang-orang dari berbagai kota datang kepada Yesus, ia berbicara kepada mereka dengan sebuah perumpamaan. Seorang petani pergi menabur benih. Ketika ia menabur, ada sebagian yang jatuh di pinggir jalan dan terinjak-injak, serta dimakan oleh burung-burung di udara. Sebagian lagi jatuh di atas tempat berbatu, dan ketika benih itu mulai tumbuh, benih itu menjadi kering karena tidak ada air. Sebagian lainnya jatuh di tengah-tengah semak duri dan tumbuh bersamanya sehingga semak itu mencekiknya. Sisa benih lainnya jatuh di tanah yang subur dan bertumbuh sehingga memberi hasil 100 kali lipat banyaknya. Setelah mengakhiri perumpamaan itu, Yesus berseru, "Ia yang memiliki telinga untuk mendengar, hendaklah mendengarkan baik-baik." Setelah itu, murid-murid Yesus bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Ia berkata, "Kepadamu diberitahukan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang lain diberitahukan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Yesaya 6 ayat 9. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Allah. Benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah mereka yang mendengar firman Allah. Kemudian, datanglah setan dan mengambil firman itu dari hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Benih yang jatuh di atas tanah berbatu adalah orang-orang yang mendengar firman Allah dan menerimanya dengan sukacita, tetapi tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar, tetapi ketika kesulitan datang, mereka segera berbalik dari Allah. Benih yang jatuh di antara semak berduri adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah, tetapi sementara mereka bertumbuh, mereka dicekik oleh rasa khawatir, kekayaan, serta kesenangan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Sedangkan benih yang jatuh di tanah yang subur itu adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan menyimpannya dalam hati yang jujur dan baik, serta berbuah dalam ketekunan. Wah, adik-adik sudah dengar? Ceritanya Tuhan Yesus adalah tentang seorang penabur. Ada seorang penabur yang menabur benih, kata Tuhan ya. Nah, pada waktu itu kalau nabur benih itu seperti bawa tas gitu loh adik-adik. Di depannya itu benihnya ditaruh di situ. Jadi ketika bapak ini atau petani ini menanam atau benihnya itu ditaruh di tanah, ada benih-benih yang jatuh di mana tadi? Di pinggir jalan. Terus ada juga benih yang jatuh di bebatuan ya. Kemudian ada benih yang jatuh dan tumbuh
di tengah-tengah apa? Semak. Semak itu apa sih Kak? Semak itu rumput liar yang membuat tanaman itu tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, yang terakhir, benih itu jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur, kata Tuhan. Jadi benihnya jatuh di mana? Di 4 tempat ya, pinggir jalan, tempat berbatuan, kemudian di mana? Di tengah-tengah semak atau di tengah-tengah rumput liar, di tengah-tengah tanaman yang bisa membuat benih ini tumbuhnya tidak baik gitu ya. Kemudian yang terakhir tuh adalah benih yang jatuh di tanah yang subur. Wah, apa ya maksud Tuhan? Kenapa Tuhan cerita itu kepada banyak orang pada waktu itu? Nah, Tuhan kemudian kasih tahu nih, apa sih artinya dari cerita Tuhan itu? Ternyata adik-adik, benih yang jatuh di pinggir jalan itu seumpama orang yang mendengar firman Tuhan, mendengar tentang kebenaran firman Tuhan, pengajaran Tuhan, tetapi tidak mau peduli, tidak mau mendengarkan dengan baik, tidak mau memperhatikan. Jadi cerita firman Tuhan disampaikan, kabar sukacita disampaikan, pengajaran Tuhan disampaikan. Dia tidak mau mendengarkan, dia tidak peduli, cuek, wah, tidak memperhatikan pokoknya. Nah, kemudian diceritakan di perumpamaan tadi apa? Benihnya itu seperti diambil sama burung gitu ya. Nah, akhirnya dia tidak dapat apa-apa. Orang itu sekalipun sudah mendengar, karena tidak memperhatikan, dia tidak tahu indahnya kabar sukacita, indahnya pengajaran Tuhan. Dia tidak tahu kasihnya Tuhan yang besar gitu ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang kedua tadi jatuh di mana benihnya? Iya, jatuh di bebatuan. Adik-adik pernah lihat enggak tanaman yang tumbuh di bebatuan? Kak Vena pernah lihat. Nah, tanaman yang tumbuh di bebatuan, dia memang tumbuh, tetapi kemudian apa yang terjadi? Lama-kelamaan pasti layu, pasti mati. Kenapa? Karena di situ dia tidak dapat nutrisi atau tidak dapat makanan yang baik untuk tumbuh besar gitu ya. Nah, benih ini yang jatuh di bebatuan itu seumpama seorang yang mendengar ajaran Tuhan Yesus, orang yang senang ketika mendengarkan cerita firman Tuhan. Wah, keren gitu ya. Wah, luar biasa, baik, Tuhan Yesus luar biasa. Tapi setelah selesai mendengar, dia melupakan. Jadi seumpama orang yang senang waktu mendengar, sukacita waktu mendengar, tapi setelah itu melupakannya, tidak melakukannya. Ya sudah, ceritanya sudah berlalu, ya sudah dilupakan. Tidak mau benar-benar untuk melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Akhirnya apa adik-adik? Nah, akhirnya dia jadi anak Tuhan, jadi orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukan. Akhirnya apa? Tidak mendapatkan buah atau tidak menghasilkan buah. Tidak tahu indahnya ketika kita melakukan firman Tuhan. Tidak tahu sukacitanya kalau kita melakukan firman Tuhan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi tidak mau peduli, cuek, nggak mau memperhatikan. Yang ini ketika dapat cerita yang kedua yang di bebatuan itu, dia senang ketika mendengar firman. Tapi kemudian ya besoknya lupa deh, besoknya tidak diperhatikan deh,
tidak diingat-ingat, tidak dilakukan, apalagi ya firman Tuhannya. Hanya senang mendengar saja, tapi kemudian melupakan. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga tadi, ayo siapa yang masih ingat? Masih ingat? Tuhan Yesus kasih tahu bahwa ada benih yang jatuh di mana? Di tengah-tengah semak, di tengah-tengah tumbuhan liar yang mengganggu. Nah, apa maksudnya, Kak? Nah, ini adalah seumpama seorang yang mau mendengar firman. Firman itu bertumbuh, dilakukan gitu ya. Tapi semakin hari orang ini memilih untuk apa? Untuk mengutamakan yang lain, bukan mengutamakan firman Tuhan, mengutamakan untuk kepentingannya sendiri, mengutamakan hal yang dia senangi, sekalipun itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi orang yang ketiga ini dia sempat melakukan, firman Tuhannya sempat bertumbuh, tetapi kemudian semakin hari lebih enak kalau mencari yang menyenangkan buat diriku sendiri gitu ya. Lupa sama firman Tuhan, lupa sama apa yang sudah didengar dan sudah pernah dilakukan. Mereka lebih senang untuk misalkan lebih mengutamakan untuk main game daripada saat teduh di pagi hari. Ya, lebih mengutamakan untuk apa? Yang penting belajar. Nggak perlu berdoa, nggak perlu baca firman, gitu ya. Yang penting aku senang. Yang penting aku bisa nonton kartun. Waktunya sekolah minggu, besok aja lah. Waktunya baca firman Tuhan sebelum bobo misalkan, besok aja lah. Mendingan tidur, mendingan nonton gitu ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, akhirnya apa? Kira-kira dia dapat sukacita enggak melakukan firman Tuhan? Tidak ya, dia tidak merasakan bahwa Tuhan itu kasihnya tuh besar. Kenapa? Karena dia tidak mau mengutamakan Tuhan, mengutamakan firman Tuhan. Itu yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat, yang terakhir. Yuk, siapa yang masih ingat yang terakhir tadi benihnya jatuh di mana? Ayo, anak sekolah minggu pasti ingat tadi kalau perhatikan dari awal dengan baik. Jatuh di mana? Iya, jatuh di tanah yang subur, tanah yang baik, gitu ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, benih tadi yang jatuh di tempat yang baik, tanah yang subur, kira-kira apa yang terjadi? Pasti dia akan tumbuh dengan baik. Semakin hari semakin besar gitu ya. Semakin tumbuh dan kemudian kalau sudah besar, dia bisa apa? Menghasilkan buah, ya kan? Bisa kalau tumbuhannya misalkan nanam gandum atau nanam padi, pada waktunya karena di tanah yang subur bisa menghasilkan padi yang baik. Nah, itu seumpama apa, Kak Vena? Itu seumpama seseorang yang memperhatikan mendengar firman Tuhan, bersukacita waktu mendengar firman Tuhan, menerima waktu firman Tuhan menegur. Bukan hanya sukacita waktu mendengar, menerima waktu firman Tuhan mengingatkan atau menegur, atau memperhatikan kita ketika ada kakak-kakak atau guru-guru sekolah minggu cerita, atau memperhatikan ketika waktunya saat teduh setiap hari. Tidak hanya itu, tetapi adik-adik setiap hari dia melakukannya. Jadi semakin hari dia semakin mengenal Tuhan, semakin hari dia semakin tahu bahwa Tuhan begitu mencintainya. Sehingga apa? Hidupnya semakin hari karena semakin hari mengenal Tuhan, semakin hari melakukan firman Tuhan, hidupnya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian apa? Menghasilkan buah, menjadi berkat bagi orang lain, memberi kesaksian yang baik. Gitu ya. Nah, kira-kira Kak Vena mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik mau menjadi orang yang seperti apa?
apa yang pertama tadi, waktu firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan diberitakan, cerita tentang Tuhan Yesus disampaikan, tidak peduli. Mau seperti itu? Tentunya tidak ya. Atau mau seperti yang kedua, senang waktu mendengar firman Tuhan, tapi begitu ya udah lupa. Setelah itu tidak memperhatikan, hidupnya sembarangan, tidak melakukan gitu ya. Tidak mau menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Atau yang ketiga, senang dengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan awalnya, tapi kemudian hari-hari lebih mengutamakan yang lain, lebih mengutamakan yang menyenangkan diri sendiri, mengutamakan hal-hal yang lain, dan firman Tuhan akhirnya diabaikan. Atau yang keempat, orang yang setiap hari mendengar firman Tuhan dengan sukacita, menerima ketika ditegur, diingatkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Kemudian setiap hari belajar melakukan, sekalipun susah, sekalipun sulit, tetapi melakukannya. Nah, kemudian adik-adik, orang ini akan bertumbuh, berbuah, kata lagu sekolah minggu ya. Berbuahnya semakin banyak. Dan tentunya membuat Tuhan senang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau Kak Vena nih maunya seperti yang nomor 4, kalau adik-adik seperti yang nomor berapa? 4 juga ya. Tapi kita tidak bisa sendiri tentunya. Kita bisa karena Tuhan menolong kita. Yuk, mulai sekarang kita belajar ya. Dengar firman Tuhan baik-baik, menerimanya dengan sukacita, dan melakukan setiap hari. Kita mau minta tolong Tuhan supaya kita mengerti. Tuhan, tolong bisa melakukan firman Tuhan. Yuk, belajar ya. Kita belajar bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang mau bertumbuh dan berbuah lebat. Untuk siapa Tuhan? Berbuah lebatnya apa Kak? Dengan sikap yang semakin baik, hidup yang semakin menyenangkan Tuhan, melakukan yang setiap hari melakukan yang Tuhan suka. Yuk kita belajar ya. Yuk kita berdoa. Kita nggak bisa sendirian, tapi kita perlu Tuhan tolong, perlu pertolongan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita melakukan yang nomor 4. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan, bagaimana sikap hati yang benar ketika kami mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, setiap kami mendengar firman-Mu, biarlah kami boleh bersuka cita, boleh dengar-dengaran, boleh sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Kami boleh menerima firman Tuhan. Ketika firman Tuhan mengingatkan kami, menegur kami, ketika firman Tuhan menguatkan kami, kami boleh menerimanya dengan sukacita. Tuhan, tolong kami anak-anak sekolah minggu, untuk kami semakin mencintai firman-Mu, dan kami setiap hari terus belajar melakukan firman-Mu. Karena kami mau menjadi anak sekolah minggu yang berbuah, menjadi berkat bagi orang lain, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga orang lain boleh juga mendengarkan firman Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, sudah selesai mendengarkan firman Tuhan? Sekarang tiba waktunya kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Seperti biasa, adik-adik bisa minta tolong ke mama, ke papa, atau ke kakak untuk mentransfer persembahan di yang ada di layar nih. Rekeningnya di sini ya. Mama papa pasti sudah tahu. Sekarang kita mau memujikan, kuberikan persembahan, ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan ya.
semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Ku persembahkan semua kepadamu Tuhan. Dengan kasih-Mu yang besar, Kau memberkatiku. Ku berikan persembahan terbaik dan terbesar, ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Ku persembahkan semua kepadamu Tuhan. Dengan kasih-Mu yang besar, Kau memberkatiku. Kau memberkatiku. Kau memberkatiku. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan yang terbaik, yaitu berupa apa? Persembahan. Dan jangan lupa, apa yang sudah kita dengar, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sekarang kita akan menyudahi ibadah kita. Kita mau mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Tuhan. Semuanya kita bangkit berdiri, kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari semua kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu sungguh sempurna di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ajarkan kepada kami semua untuk selalu mengingat pengorbanan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Engkau mau mati buat kami. Engkau tetap mengasihi kami dalam kami keadaan apapun Tuhan. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami juga berdoa untuk semua teman-teman kami yang berulang tahun di bulan April kemarin. Kiranya Tuhan menyertai semua teman-teman kami. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan rasa takut akan Tuhan. Berkati orang tua mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan juga kepada kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkati setiap orang tua kami, baik dalam kesehatan maupun dalam pekerjaannya. Ajarkan kepada kami semua Tuhan, untuk bisa memberikan yang terbaik, memberikan hidup kami, karena Engkau sudah memberikan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Adik-adik, ibadah pada hari Minggu ini sudah selesai. Kita akan berjumpa minggu depan. Jangan lupa ya, jam 10 kita beribadah bersama-sama. Jam 11 kita bersum bersama-sama ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.